Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Khalilur Rahman dari FAI 4C. Saya di sini akan mereview atau menjelaskan presentasi yang ke-8 sampai yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja pertemuan yang ke-8, yaitu pendidikan multikultural. Yang pertama, pandangan Islam terhadap pendidikan multikultural, yaitu ada toleransi, tolong menolong, silaturahmi, dan persaudaraan. Yang pertama, toleransi. Secara etimologis, toleransi berasal dari bahasa Belanda tolerantie, yang kata kerjanya adalah toleran, yang berarti menahan diri, sabar, membiarkan orang lain, dan berhati lapang. Jadi toleran itu menahan diri, sabar, membiarkan orang lain. Jadi kalau misalnya kita diejek atau kita disindir sama orang lain, kita harus menahan diri, sabar, membiarkan, dan lapang dada. Jadi kita harus selalu sabar. Itu intinya toleransi. Lalu yang kedua yaitu tolong menolong. Keberbedaan harus disikapi secara aktif dan bijaksana. Jika perbedaan diantara dengan baik dan teratur, maka akan menghasilkan sebuah peradaban yang kokoh dan tangguh. Sebagai manusia, kita harus saling tolong menolong, maupun itu dari kalangan bawah atau kalangan atas. Kebanyakan ada pepatah, lebih baik memberi daripada meminta. Lebih baik gini daripada gini. Ada pepatah kayak gitu. Jadi lebih baik kita memberi daripada kita meminta. Kenapa? Karena memberi itu pahalanya lebih besar daripada meminta. Kayak gitu. Lalu yang ketiga, silaturahmi. Silaturahmi ialah menyambung tali kekeluargaan dan kekerabatan dengan penuh ketulusan dan kasih sayang tanpa melihat perbedaan di antara mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Anas, yang artinya barang siapa yang ingin dibukakan rezekinya atau dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahmilah. Dalam hadis lain disebutkan, sesungguhnya silaturahmi itu menimbulkan kecintaan bagi keluarga, menumbuhkan harta, dan menumbuh harta dan menambah umur. Jadi silaturahmi itu tidak harus ke keluarga, tidak harus ke keluarga dari ayah, keluarga dari ibu, atau keluarga dari saudara. Tapi kita silaturahmi itu ke teman juga bisa, ke orang yang tidak kenal juga bisa, kan menambah tali persaudaraan. Ada pepatah, lebih baik banyak saudara daripada banyak musuh. Ada pepatah, 1000 saudara atau sahabat itu masih kurang, 1 musuh terlalu banyak. Nah, seperti itu. Jadi kita harus silaturahmi kepada orang-orang yang sudah dekat atau yang belum kenal atau yang belum dekat, maupun itu dari saudara, dari orang tua, dari ya bermacam-macam dah.
Pertemuan ke-9 yaitu pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Pemikiran Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya yaitu menjelaskan bahwa manusia itu jenis binatang dan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membedakannya dengan binatang karena kemampuan manusia itu untuk berpikir yang Allah ciptakan untuknya, dan dengan kemampuannya itu dapat mengatur tindakan secara tertib. Menurut Ibnu Khaldun itu, kalau manusia itu ada pemikiran atau akal, kalau binatang itu tidak ada akalnya. Itu menurut Ibnu Khaldun. Jadi manusia itu mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang diperintahkan oleh Subhanahu wa taala, mana yang dilarangnya. Tapi coba kalau hewan, dia apakah bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk? Kebanyakan hewan, kalau misalnya domba ya, atau sapi atau kerbau, ya pekerjaan sehari-harinya yaitu makan rumput, terus kembali udah makan rumput, tidur, itu aja. Tapi kan kalau manusia mempunyai akal, dia mau membuat amal baik atau membuat pekerjaan yang jelek. Jadi menurut Ibnu Khaldun itu seperti itu. Pertemuan ke-10 yaitu pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Nah, langsung saja tujuannya yaitu dalam pendidikan yang dicita-citakan Abduh mencakup dua ranah, yakni keseimbangan antara kognitif dan efektif. Keseimbangan antara pemahaman, mengetahui, dan keseluruhan akhlak. Dengan menggunakan antara pemahaman, dengan menggunakan akal berarti manusia membiasakan otaknya untuk berpikir dan dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu menurut pemikiran Muhammad Abduh. Muhammad Abduh berharap umat Islam itu harus maju, jangan tertinggal oleh negara-negara orang lain seperti Amerika, Inggris, seperti itu. Lalu selain pendidikan, Muhammad Abduh menekankan pendidikan spiritual. Dengan pendidikan spiritual, manusia akan memiliki akhlak yang mulia dan jiwa yang bersih, serta keagungan akhlak akan terbentuk, sehingga perilaku yang mencerminkan kerendahan moral dan akan terhapus. Dengan demikian, keseimbangan antara kognitif dan efektif akan melahirkan pribadi yang cerdas, pintar, dan memiliki akhlak mulia. Menurut Muhammad Abduh, pemikirannya seperti itu. Pertemuan yang ke-11 yaitu pemikiran pendidikan menurut Ahmad Dahlan. Nah, menurut Ahmad Dahlan atau Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa kurikulum atau materi pendidikan hendak meliputi tiga bagian. Yang pertama, pendidikan moral. Yang kedua yaitu pendidikan individu. Yang ketiga yaitu pendidikan kemasyarakatan. Yang pertama, pendidikan moral, akhlak, yaitu akhlak sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan itu harus mengutamakan yang pertama akhlak. Akhlak kita harus bagus atau harus bagus, jangan goreng, jangan jelek, seperti itu. Lalu
Yang kedua, pendidikan individu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh yang berkesinambungan antara perkembangan mental dan gagasan, antara keyakinan dan intelek, serta antara dunia dan akhirat. Jadi pendidikan individu itu masih menyambung ya. Yang pertama, akhlak itu harus bagus, lalu yang kedua, individu itu harus bagus. Individu kan sendiri perorangan, jadi akhlaknya bagus, pasti diri orang itu pasti bagus. Nah, yang ketiga, pendidikan kemasyarakatan, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup masyarakat. Jadi orang itu harus mempunyai keinginan yang sangat tinggi atau yang tinggi aja. Jangan tidak ada keinginan. Setiap manusia pasti mempunyai cita-cita. Pertemuan ke-12 yaitu pemikiran menurut Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Tugas dan tanggung jawab murid ada 10. Mungkin saya akan menyebutkan sebagian, tidak semuanya. Yang pertama, membersihkan niat. Yang kedua, pandai mengatur waktu. Yang ketiga, bersabar dan qanaah terhadap segala macam pemberian dan cobaan. Yang pertama, membersihkan hati. Jadi murid itu harus membersihkan hati, jangan sampai kotor. Kalau kotor, belajar pun susah masuknya. Belajar pun tidak bakal masuk ke dalam otak dan hati. Belajar pun tidak bakal hafal kalau hatinya kotor. Yang kedua yaitu pandai mengatur waktu. Murid itu harus pandai mengatur waktu. Waktu menghafal pelajaran jam berapa, waktu main jam berapa, waktu bekerja jam berapa. Nah, yang terakhir, tidak bersabar dan qanaah terhadap segala macam pemberian dan cobaan. Murid itu harus bersabar walaupun sudah menghafal pelajaran tersebut, tapi murid itu tidak hafal, ya mau bagaimana lagi, harus bersabar terus menerus, pasti suatu saat akan hafal. Pertemuan yang terakhir yaitu pemikiran pendidikan Persatuan Islam atau Persis. Tujuan umum pendidikan Persis ada 3, yaitu visi terwujudnya al-jamaah sesuai tuntutan Al-Quran dan Sunnah.